Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Muhammad Zakirobi dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 25. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan ujian praktik mata pelajaran kimia mengenai uji kualitatif protein. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menentukan kandungan ada atau tidaknya protein di dalam sampel. Metode yang saya gunakan yaitu uji koagulasi atau penggumpalan akibat pemanasan. Bahan-bahan yang saya gunakan diantaranya yang pertama ada asam asetat atau asam cuka, air, putih telur, susu, minyak. Di sini saya menggunakan minyak goreng, dan yang terakhir adalah kecap. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi dari asam cuka atau asam asetatnya ini. Ion H+ pada CH3COOH atau asam asetat ini mengikat gugus negatif pada protein yang dapat merusak konformasi sehingga protein mengalami koagulasi atau penggumpalan. Apabila dipanaskan, proteinnya tadi akan mengalami penggumpalan. Nah, sampel-sampel yang mengandung protein nanti akan mengalami penggumpalan atau koagulasi setelah dipanaskan dan ditambah dengan asam cuka. Mari saksikan videonya. Berikutnya akan saya jelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama, sampel-sampel tadi dimasukkan ke dalam gelas. Sudah saya sediakan gelas di sini, sudah dimasukkan juga. Berikutnya, masukkan air ke dalam panci. Jadi sudah saya masukkan ke dalam panci airnya. Lalu air yang di dalam panci ini saya didihkan. Nanti setelah mendidih, sampel ini, gelas-gelas yang berisi sampel ini akan saya masukkan ke dalam panci yang berisi air mendidih. Baru nanti saya tambahkan cuka di masing-masing sampel ini dan lihat perubahan apa yang terjadi, apakah menggumpal atau tidak. Ya, di sini sudah terdapat panci yang berisi air tadi yang sudah saya masukkan. Lalu berikutnya nyalakan kompor. Lalu tunggu air yang ada di dalam panci ini hingga mendidih. Setelah kita panaskan beberapa menit, airnya telah mendidih. Setelah airnya mendidih, kita matikan kompornya. Lalu kita angkat pancinya ini, kita amankan, lalu kita tunggu dulu suhunya hingga sedikit turun. Setelah airnya tadi mendidih, lalu saya angkat dari atas kompor dan sudah saya tunggu beberapa saat hingga suhunya sedikit turun. Maka langkah selanjutnya yaitu saya akan memasukkan sampel ini yang ada di dalam gelas ke dalam panci. Lalu saya masukkan asam asetat atau asam cukanya ke dalam sampelnya. Cukup beberapa tetes saja, 5 tetes cukup. Kita tunggu beberapa saat dan saya akan melihat hasilnya apakah berubah atau tidak. Setelah sampelnya minyak goreng dan putih telur tadi sudah saya masukkan ke dalam air yang panas. Dan setelah kita tunggu beberapa menit, di sini terlihat putih telurnya menggumpal, yang menandakan bahwa terjadi koagulasi. Kenapa terjadi koagulasi? Karena di dalam putih telur ini terdapat kandungan protein. Sedangkan pada minyak tidak terjadi penggumpalan atau tidak terjadi koagulasi, yang menandakan bahwa di sini tidak ada protein. Sampel yang ini yang sudah selesai kita angkat. Lalu saya masukkan sampel berikutnya, yaitu kecap dan susu. Saya masukkan lagi sama seperti tadi ke air yang panas. Lalu kita tunggu beberapa saat dan saya akan melihat hasilnya. Dan tidak lupa saya tambahkan asam cuka atau asam asetat, 5 tetes saja. Dan saya akan melihat apakah terjadi perubahan. Setelah saya masukkan sampelnya yang kedua yaitu susu dan kecap, dan sudah saya tunggu beberapa menit. Di sini terlihat susu dan kecap ini menggumpal. Ini susunya menggumpal dan kecapnya juga sedikit menggumpal ya. Di sini keduanya dapat kita simpulkan bahwa susu dan kecap ini mengalami koagulasi. Mengapa mengalami koagulasi? Karena di dalamnya terdapat protein yang ketika diberi cuka dan dipanaskan maka akan menggumpal.
kesimpulan dari praktikum saya yaitu yang terdapat kandungan protein yaitu pada kecap, susu, dan putih telur. Karena ketiganya ini ya sama seperti yang saya perlihatkan tadi, mengalami koagulasi atau penggumpalan. Sedangkan pada minyak goreng tidak menggumpal, maka dapat kita simpulkan bahwa minyak goreng ini tidak terdapat protein. Sekiranya cukup sekian praktikum dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata atau terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.